Zapin sebuah salah satu seni tari, seni musik yang hidup dan berkembang di negeri-negeri Melayu. Kita sepakat bahwa Zapin itu datang dari Jazirah Arab, dari Hadramaut, datang ke negeri Melayu. Dia diubah suai sehingga menjadi sebuah karakteristik sendiri yang mencerminkan nilai-nilai budaya Melayu. Ketika kita berbicara tentang Meskum yang kita sebut sebagai Kampung Zapin, Kampung Zapin sendiri sebetulnya sebuah gelar yang kami berikan kepada Desa Meskum karena begitu intens, begitu semangat masyarakatnya dalam mengembangkan, dalam melestarikan, dalam mendokumentasikan Zapin sendiri. Dari Meskum banyak sekali kelompok-kelompok Zapin, mulai dari anak-anak, remaja, sampai ke orang tua yang mengabdikan dirinya ke Zapin tersebut. Pada tahun 2007 kita berinteraksi dengan masyarakat Meskum dengan sebuah kegiatan yang kita sebut dengan Zapin Berkampung yang mengajak, yang mengundang praktisi-praktisi Zapin dari Nusantara, dari Malaysia, Riau, Sumatera Utara, dan hampir banyak daerah-daerah Nusantara yang untuk gabung intens berkampung di Meskum itu. Semenjak itu kita selalu mengarahkan dan mengembangkan Meskum sebagai sebuah pusat, sebagai sebuah tempat untuk mengembangkan Zapin di Bengkalis sampai hari ini. Ke depan kita berharap bahwa apa yang telah ada, apa yang telah tercapai saat ini dapat terus kita pertahankan, dapat kita terus kembangkan sehingga Zapin menjadi puncak budaya, menjadi ikon budaya Melayu khususnya di Bengkalis ini. Meskom nama diberi. Sebuah kampung yang terletak di ujung utara Pulau Bengkalis. Kehidupan dan kreativitas di sini bagaikan tarikan nafas. Berdenyut setiap waktu. Ianya bersebati dengan potensi keindahan alam pesisir yang bersahaja dan pantai yang tak kurang indahnya. Bagian utara kampung Meskom ini berbatasan dengan Selat Malaka. Bagian selatannya berbatasan dengan Selat Bengkalis. Dan bagian timur berbatasan dengan Kampung Teluk Latang. Serta bagian barat berbatasan dengan perairan Dumai. Nelayan menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk di Meskom. Selain itu, berkebun, mengajar menjadi alternatif profesi lainnya. Ragam aktivitas yang dilakukan tampak selaras dan selari, bersama dengan kesederhanaan suasana kampung yang menyeragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ingin menjelaskan gambaran tentang Desa Meskom. Luas wilayah itu lebih kurang untuk Desa Meskom sekitar 1.950 hektar. Jumlah penduduk lebih kurang 1.200 KK yang terdiri dari berbagai suku, etnis. Jadi untuk mata pencarian masyarakat Desa Meskom memang dari penghasilan tetap sebagian besar adalah petani dan juga nelayan. Kemudian dari segi seni dan budaya, memang Meskom juga terkenal dengan perkampungan Zapinnya
yang alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sekali menyumbangkan kontribusi untuk kesenian daerah, yakni Zapin yang dipimpin sendiri oleh Bapak Zainuddin beserta anggota, yang juga Zapin ini telah terkenal bahkan sampai ke mancanegara, alhamdulillah. Kalau untuk kesenian, Zapin kita tetap mengutamakan sesuai dengan visi dan misi untuk menjadikan perkampungan Zapin, alhamdulillah sampai saat ini atas gagasan saudara kita Zainuddin telah memasyarakatkan Zapin ke masyarakat, artinya masuk ke tiap pelosok, baik ke tiap dusun itu sekarang sudah ada Zapin. Sudah ada Zapin. Di samping kesenian Zapin juga di Desa Miskum juga kita terkenal dengan paduan kompang, grup kompang, ada juga rebana dan juga grup kasidah lainnya gitu. Jadi kita berharap juga seni budaya daerah yang sudah terkenal agak langka ini bisa kita pertahankan dan bisa kita lestarikan agar bisa dipertahankan sampai ke anak cucu kita ke depan. Itu harapan daripada kami. Kampung Zapin ia diberi gelar. Sebutan itu kemudian menjadi identitas yang melekat bersama kreativitas masyarakat. Kemajuan teknologi yang menyapa hingga ke ceruknya tak sampai melalaikan, melenakan mereka berjapin dan tetap berzapin hingga tak mengenal umur. Anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua. Mereka menyemat minat yang kuat dan semangat itu terpupuk padu untuk tetap melestarikan warisan zaman berzaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zapin masuknya ke Desa Miskum seiring masuknya pengaruh Islam ke tanah-tanah Melayu. Kami dari anak cucu Batin Muhammad Yatim, yaitu Batin Senerak, meneruskan budaya ini ke anak cucu kami karena syarat dengan makna filosofis dan tunjuk ajar dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga tabah dan sabar, mata-mata mengharap ridho dari Allah SWT. Berzapin di Meskom adalah denyut kehidupan itu sendiri. Laman-laman, pohon rindang, dan pantai menjadi saksi dari tiap rentak kaki dan tengkah musiknya. Ianya menjadi aktivitas yang terpelihara dari generasi ke generasi. Tersebutlah kisah tari Zapin di Meskom dahulu. Kononnya dibawa oleh seorang yang bernama Abdullah Nur, seorang utusan dari kerajaan Siak yang bertugas sebagai penjaga pelabuhan di Tanjung Jati. Abdullah Nur, seorang pemain zapin. Alat musik gambus selalu dibawa kemana pergi. Jari jemarinya lincah memainkan gambus pada waktu senggang. Dalam pergaulannya sehari-hari, Abdullah Nur kemudian memperkenalkan kesenian zapin itu kepada warga tempatan. Inilah alam pesisir dengan ragam bentuk dan khasanah budayanya. Zapin Meskom, bagian dari geliat kreativitas yang tak lepas dari kehendak alam. Dahulu, tari Zapin dimeriahkan dan diramaikan di waktu-waktu senggang. Sewaktu menebang pokok sagu, sembari menunggu pasang. Atau sang nelayan akan berzapin setelah 3 atau 4 hari turun ke laut mencari ikan. Alam menjadi penyebab, pekerjaan menjadi musabab, dan zapin pilihan bentuk ekspresinya.
Maka demikianlah, kesenian Zapin bertahan zaman berzaman. Ianya tidak hanya disebabkan kuatnya kesadaran dari masyarakat pendukungnya, tetapi tari Zapin Meskom bernilai fungsi, memiliki makna dan filosofi sebagai cerminan tunjuk ajar di dalam kehidupan. Setiap ragam dan pola gerak kakinya memiliki makna dan filosofi tersendiri. Demikian juga dari bait-bait yang dilakukan. Beberapa kesenian Melayu yang kita lihat misalnya sejumlah tarian atau musik-musik Melayu itu selalu memiliki hubungan atau kedekatan dengan wilayah-wilayah yang berhubungan dengan Islam. Tentu salah satu yang dapat kita sebut pada hari ini berkembang dalam masyarakat Melayu misalnya adalah tari Zapin. Tari Zapin dalam masyarakat Melayu bukan semata-mata kesenian. Dia merupakan implementasi dari bentuk ketaatan kepada dunia-dunia tinggi, kepada sesuatu yang bersifat agamawi. Kita melihat di dalam persembahan Zapin misalnya, di situ dilihat bahwa di dalam konsep Islam misalnya, perempuan itu selalu dianggap agak tabu tampil di permukaan atau di halayak umum. Makanya Zapin pada masa lampau itu dibawakan oleh laki-laki. Dan itu menyangkut tentang adab. Dalam gerakan-gerakan yang ada di dalam tarian Zapin itu menunjukkan bagaimana seseorang beretika di depan halayak. Zapin pada masa lampau lebih banyak ditunjukkan pada kegiatan-kegiatan di hadapan penguasa, sultan atau orang-orang besar kerajaan, sehingga semua langkah, semua tata cara di dalam kesenian Zapin itu tidak boleh melanggar adab yang sudah termaktub di dalam kebiasaan atau di dalam tuntunan agama Islam. Di dalam kesenian Melayu juga terdapat sejumlah tunjuk ajar bagaimana seseorang harus bersikap, dan cara bersikap itu ditunjukkan di dalam gerakan-gerakan atau tata cara atau langkah-langkah yang ada di dalam tarian Zapin. Cara melangkah, cara mengangkat kaki, kemudian cara mengatur sembah itu menunjukkan keseluruhan atau seperangkat etika yang harus dipegang oleh orang-orang Melayu di dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kesenian Melayu adalah mengangkat bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Semua bentuk kehidupan sehari-hari itulah yang kemudian digubal atau diolah itu menjadi sebuah bentuk kesenian. Kalau kita melihat misalnya selain Zapin, musik Melayu ini kita lihat sangat dekat dengan budaya Timur Tengah. Mengapa keterpengaruhan ini sangat kuat? Karena ketika Islam merasuk di dalam sendi-sendi kebudayaan Melayu, orang-orang Melayu menganggap bahwa sesuatu yang datang dari khazanah Islam, dari wilayah-wilayah Islam itu adalah sesuatu yang pantas untuk diikuti. Makanya musik-musik Melayu, tarian-tarian Melayu itu memiliki kedekatan yang sangat erat dengan tradisi-tradisi musik atau tradisi-tradisi tari yang ada di Timur Tengah dan sekitarnya. Tapi pada intinya adalah bahwa kesenian Melayu ini adalah sebuah ikhtiar mendeskripsikan atau menerjemahkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai etika, dan nilai-nilai agama di dalam kesenian. Sehingga kalau kita melihat atau menyaksikan sejumlah kesenian Melayu itu tidak akan melanggar nilai-nilai prinsip dari agama. Meskipun ada sejumlah kreasi, tapi nilai-nilai prinsip dari agama itu tidak akan pernah dilanggar. Misalnya dari cara seniman Melayu berpakaian, kemudian membentuk gerakan-gerakan, mereka akan sangat berupaya secara maksimal untuk menghindari benturan-benturan dengan nilai-nilai etika, dengan nilai-nilai agama yang mereka anut.
Ragam gerak pertama dari tarian gerak Zapin disebut Alip Sembah yang bermakna keesaan Tuhan. Di dalamnya terkandung amanat untuk berserah diri kepada yang satu. Masjidlah Mekah, Masjidlah Mekah, menara tujuh. Masjidlah Mekah Tuhan, Masjidlah Mekah, menara tujuh. Tempat terahim, la ilaha illallah, Allahu Rabbi. Tempat terahim, sembahyang subuh. Ragam gerak selanjutnya disebut menongkah. Gerak ini dimaknai sebagai sebuah semangat atau ketabahan hati dalam menghadapi gelombang kehidupan. Sembahyang subuh. Ragam gerak gelombang pasang terkandung makna dan pesan kesungguhan dalam melakukan apapun pekerjaan. Imam berempat tuan, imam berempat bersungguh-sungguh. Hentikan tegah, la ilaha illallah, Allahu Rabbi. Hentikan tegah, kerjakan suruh. Hentikan tegah, la ilaha illallah, Allahu Rabbi. Hentikan tegah, kerjakan suruh. Inilah dia, ragam gerak anak ayam patah. Tersirat makna dan pesan, pantang menyerah dalam kondisi apapun. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi cobaan dalam hidup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kepedulian kepada alam sekitarnya tertuang pula dalam ragam gerak siku keluang. Oranglah gasip, oranglah gasip membuat ladang. Oranglah gasip tuan, oranglah gasip membuat ladang. Ragam catuk burung merpati tersirat makna dan pesan, menikmati hasil jerih payah dan bersyukur dari apa yang telah diperjuangkan. Ladang dibuat, la ilaha illallah, Allahu Rabbi. Ladang dibuat dengan sempadan. Inilah dia, ragam sebat ekor patin, tersirat di dalam geraknya, sebuah makna dan pesan seia sekata dalam menetapkan suatu keputusan. Tidak sembahyang, malangnya nasib tuan, malangnya nasib tidak sembahyang. Menangis nyawa, la ilaha illallah, Allahu Rabbi.
bersopan santun, menjaga adat istiadat dan etika dalam pergaulan sehari-hari, tertuang pula di dalam gerak yang diberi nama Bunga Depan. menangis nyawa menyebut Tuhan. Ragam gerak pecah delapan menyiratkan makna dan pesan anjuran untuk mempelajari dan mengetahui berbagai ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Masjidlah Mekah, Masjidlah Mekah, menara tujuh. Masjidlah Mekah Tuhan, Masjidlah Ragam gerak 8 shot mengisyaratkan kehati-hatian dalam memberi serta menerima ilmu pengetahuan. Allahu Rabbi, tempat terahim sembahyang subuh, tempat terahim la ilaha illallah. Allahu Rabbi, tempat terahim. Ragam gerak belah mumbang tertuang di dalamnya makna dan pesan semangat dalam menegakkan keadilan. Imam berempat, imam berempat bersungguh-sungguh. Imam berempat Tuhan, Rela meminta dan menerima kemaafan dari kesalahan diri sendiri dan orang lain. Tertuang dalam ragam gerak yang diberi nama Salam Tengah. Allahu Rabbi, hentikan tegah, kerjakan suruh. Hentikan tegah, la ilaha illallah. Allahu Rabbi, hentikan tegah, kerjakan suruh. Ragam gerak selanjutnya dinamakan Cino Buto. Tersirat makna dan pesan, perbuatan buruk jangan pernah ditiru. La ilaha illallah. Oranglah gasep, oranglah gasep membuat lada. Ragam gerak shot ganda terkandung makna dan pesan kehati-hatian dalam menghadapi pengaruh lingkungan. Membuat ladang, ladang dibuat, la ilaha illallah. Allahu Rabbi,
Berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Tertuang dalam ragam gerak, pusing tak jadi. Malangnya nasib. Inilah dia, ragam gerak pusar belana. Tersirat pesan dan makna untuk menjauhkan diri dari malapetaka dan mara bahaya. Tidak sembahyang, menangis nyawa, la ilaha illallah, Allahu Rabbi, menangis nyawa. Yang tua dihormati dan dihargai. Selalu memohon restu kepada yang lebih tua. Pesan dan makna ini tertuang pula dalam ragam gerak sembah ujung. Ragam gerak bunga serai. Di dalamnya terkandung makna dan pesan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Malangnya nasib, malangnya nasib, tidak sembahyang. Malangnya nasib Tuhan, malangnya nasib, tidak sembahyang. Menangis nyawa, la ilaha illallah, Allahu Rabbi, menangis nyawa, menyebut Tuhan. Menangis nyawa, la ilaha illallah, Allahu Rabbi, menangis nyawa, menyebut Tuhan. Ini merupakan ragam gerak terakhir atau penutup. Maka dinamakan ragam gerak taksim. Bukan tidak beralasan, bukan pula waktu yang singkat. Ketika kemudian Kampung Meskom ditabalkan sebagai Kampung Zapin. Melainkan melewati waktu yang panjang, proses yang tidak sekejap. Di Kampung Meskom,
Tari Zapin menjadi bagian dari denyut kehidupan itu sendiri. Sehingga terbit sebuah ungkapan, pukul sajalah marwas, peting sajalah gambus, maka akan beramai-ramailah warga datang untuk berzapin. Saya dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sangat menyambut positif hal seperti ini. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu membina kesenian tradisi yang kita jumpai pada saat ini. Dan kami sudah membina Kampung Zapin. Ini sesuatu yang sangat beda dengan tradisi-tradisi atau kesenian yang ada di tempat lain. Seperti yang kita lihat di hadapan kita seperti ini sudah merupakan sebenarnya nilai jual bagi wisatawan yang ingin menyaksikan kesenian yang ada di tempat kita ini, khususnya di Bengkalis ini, dan mereka bisa membaur dengan masyarakat. Dan juga diharapkan ke depan dari segi ilmu pengetahuan bisa merupakan nilai tambah bagi orang yang akan belajar, apakah itu perguruan tinggi atau budayawan atau sastrawan akan mendalami Zapin di tempat kita ini. Dan ini sebenarnya sudah ada, sudah banyak peneliti-peneliti yang informasi yang datang ke kita bahwa ingin akan mengembangkan Zapin ini dalam level yang lebih besar. Cung, mari kita menari bersama-sama lagi, Cung. Macam itulah barulah cucu atuk.
Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang terdiri dari 8 kecamatan yang terletak atau terhampar pada 3 pulau, 4 kecamatan di Pulau Sumatera, 2 kecamatan di Pulau Bengkalis, dan 2 kecamatan di Pulau Rupat. Dari 8 kecamatan ini, Kabupaten Bengkalis merupakan pusat dari kebudayaan Melayu yang ada di Provinsi Riau dan bahkan Asia Tenggara. Saat ini kita memiliki satu kampung Zapin yang ada di Pulau Bengkalis. Penetapan oleh Provinsi Riau bahwa Zapin tradisi ini merupakan aset budaya asli yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis yang akan dikembangkan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau bahkan mancanegara. Cu, mari kita menari bersama-sama lagi, Cu. Macam itulah barulah cucu atuk. Lancang kuning belayan malam, hai belayan malam. Lancanglah di kuning, lancang kuning belayan malam, hai belayan malam. Haluanlah menuju sayang, haluan menuju ke laut dalam.
haluanlah menuju sayang, haluan menuju ke laut dalam. Sayangmu alim, kuranglah paham, hai kuranglah paham. Sayangmu alim, kuranglah paham, hai kuranglah paham. Di situ tempat Tuhan, di situ tempat kapal tenggelam. Di situ tempat kapal tenggelam. Lumbalah lumbo, main gelombang, hai main gelombang. Lumbalah lumbo, main gelombang, hai main gelombang. Riaknya sampai ke Indragiri. Hai riaknya sampai ke Indragiri. Daku bagaikan kuntum terapung, hai kuntum terapung. Daku bagaikan kuntum terapung, hai kuntum terapung. Terombang ambing kian kemari. Terombang ambing kian kemari. Terapung,